SDN Unmul 1 yang kami hormati, Bapak Ibu Guru SDN Unmul 1 dan siswa-siswi SDN Unmul 1 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi kegiatan positif yang akan dipaparkan oleh Bu Lili nanti. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Di sini kami sebagai pembawa acara berkenan untuk membacakan susunan acara yang akan dilangsungkan pada hari ini. Untuk acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari guru senior. Dan yang keempat, presentasi dari Bu Lili tentang kegiatan positif, diseminasi kegiatan positif. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktu sudah siang, marilah acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka bersama-sama pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Baik, dilanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan dari guru senior. Kepada Ibu Sumarti SPD SD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lili Maryati sebagai Kepala Sekolah SDN 1, juga sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 yang saya hormati, serta ibu-ibu dan teman-teman karyawan dan karyawati SDN 1 yang saya banggakan dan saya cintai juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan di siang hari ini kita masih diberi kesempatan
untuk bisa mengikuti kegiatan pada siang ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mengikuti kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi anak didik kita semua, khususnya di lembaga SDN Nur 1. Untuk itu kami mohon Bu Lili atas bimbingan nanti kepada teman-teman, ilmunya yang didapat bisa ditularkan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih kepada Ibu Sumarti yang telah berkenan memberikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, presentasi diseminasi kegiatan positif dari Bu Lili Mariati MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Nur 1 serta anak-anakku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf menyita waktu, memohon waktunya untuk mendengarkan, untuk menyimak paparan saya yang terkait dengan tugas TGP Angkatan 9 yang mana budaya positif ini harus saya sebarkan minimal kepada lembaga saya sendiri. Karena apa? Di dalam guru penggerak ada materi budaya positif yang bisa membangun, bisa membuat sekolah itu lebih baik ke depannya. Monggo mudah-mudahan kita bekerja sama bersama-sama untuk memajukan lembaga yang kita cintai ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerelaan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya terkait dengan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif CGP Angkatan 11, mohon maaf 11. Baik. Konsep inti budaya positif pada siang hari ini ada 8 materi yang akan kita kupas tuntas. Yang pertama, perilaku perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Adakah dari kedelapan ini tentu sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun dalam pertemuan kali ini akan kita kupas tuntas tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa? 6. Di antaranya mandiri, oke. Berpikir kritis, oke. Kreatif, gotong royong, pintar, berkebudayaan global, serta
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari keenam profil pelajar Pancasila ini tentu sudah Bapak Ibu lakukan kepada siswa-siswi kita. Dari 6 profil pelajar Pancasila ini harus semua ada. Tidak boleh salah satu tertinggal. Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, terus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang kita ke miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, apakah teori-teori lama itu masih berada di benak panjenengan bahwa guru itu ada sebagai apa nih? Ilustrasi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Guru biasanya capek itu gini, manut karo guru. Ternyata miskonsepsi tentang teori kontrol itu setelah kita mempelajari modul 1.1 teori Ki Hajar Dewantara, ternyata kita salah besar bahwa seorang guru itu tugasnya harus menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu kodrat yang sudah dibawa anak sejak lahir. Sedangkan kodrat zaman itu kodrat sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah ada. Contoh kodrat alam, anak berbakat voli, dia dipaksa untuk main sepak bola. Kelihatannya bisa maksimal atau betul? Tidak bisa betul. Karena kodrat alam anak itu sudah mempunyai skill bermain voli. Tentu kalau dipaksa dia main sepak bola bisa, anak itu bisa, namun hasilnya kurang maksimal. Itulah tugas seorang guru, harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodrat alam. Kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi anak itu kemampuannya di mana. Contoh anak yang berbakat seni, menyanyi, dipaksa untuk berolahraga sepak bola atau voli, tentu dia akan muntir, tentu tidak akan sesuai dengan angan-angan, hasilnya pun tidak akan maksimal. Stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon kita bahwa kita dulu berpikiran kebutuhan kita sama. Anak itu di sekolah di WI materi podo, nek A ini bentuk gede, bentuk cilik. Kita mempunyai realitas sama, tapi ternyata dalam penyampaian di sekolah kita menyampaikan kepada anak realitanya kita berbeda. Kita menginginkan menyampaikan kepada anak-anak menulis huruf A, padahal kemauan jenengan nulis huruf A kecil, tapi anak nerimanya beda. Anak terimanya huruf A besar. Itulah teori kontrol. Semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon, namun kenyataannya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang luas. Berikutnya yang kedua, disiplin positif. Bapak Ibu tahu disiplin itu apa? Sering kita mengucapkan disiplin. Apa itu disiplin? Ada yang tahu? Ya, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memakai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang dilakukan atau diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman.
Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, setelah kita mengetahui profil pelajar Pancasila, tentunya ada nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan di lembaga kita, profil pelajar Pancasila. Apa Bu tadi? Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, Ibu Primary Years Program PYP. Di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Berikutnya, keterampilan hidup atau life skill. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Coba sekarang kelihatannya sudah mulai mengantuk dan sudah mulai error. Monggo kita berdiri dulu, kita goyang-goyang dulu biar suasana fresh. 5, 4, 3, 2, go. Yeah.
ngantuk. Kita lanjutkan ke yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya buka slide berikutnya, tentu Bapak Ibu punya kebutuhan dasar. Apakah kebutuhan dasar panjenengan dulu? Siapa? Sing jenengan bendina. Ya terus sing beneran itu begini pakaian. Oke, kita buka dulu. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Coba dari diagram ini 1, 2, 3, 4, 5. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Dari kelima ini dulu, siapa yang ingin berpendapat kebutuhan yang nomor 1 apa? Bertahan hidup. Terus apakah ya sama seperti itu? Nomor 2 kasih sayang, nomor 3-nya kebebasan, nomor 4-nya kesenangan, nomor 5-nya penguasaan. Kalau saya mesti yang saya utamakan yang nomor 4 dulu. Seneng sih. Menurut saya seneng sih. Urusan liane keri, sebenarnya aku seneng sih. Tapi ternyata tidak seperti itu. Seneng nek orang bisa bertahan hidup, malah ngaropo. Seperti itu. Jadi yang nomor 1 tetap kita harus bertahan hidup dulu. Setelah bertahan hidup, kita baru mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Kebebasan itu bukan berarti bebas kemana-mana, tidak. Khususnya kita sebagai pendidik ada kebebasan yang terikat yang harus kita patuhi. Tapi ini khusus mama-mama muda, kebebasan pasti ada satu yang tidak boleh dikekang, kebebasan shopping dan healing. Mesti itu, gitu? Iya. Harus itu. Tidak panjenengan saja, saya pun juga seperti itu. Terus kesenangan juga seperti itu. Kita sudah capek-capek kerja, capek-capek cari uang, sudah lelah. Tentu harus kita nyenenge awake dhewe. Baik, kita lanjutkan. Bertahan hidup. Bertahan hidup di sini ada kesehatan, rumah, makanan, memiliki keturunan. Kita bertahan hidup, kerja setiap hari untuk itu, untuk makan. Harusnya makan berada di atas, tapi nek ngetik rontok ngantuk, akhirnya makan di nomor 3. Mohon dimaklumi. Terus berikutnya kasih sayang, rasa diterima, kebutuhan terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, rekan kerja, binatang peliharaan pun perlu kasih sayang loh. Ada Bapak Ibu yang punya binatang peliharaan? Kucing, itu termasuk kasih sayang. Burung cicak roh, burung tutut itu juga perlu kasih sayang. Berikutnya penguasaan. Penguasaan di sini kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi kompeten, menjadi terampil, memiliki harga diri. Itu tentang penguasaan. Yang berikutnya kebebasan. Bisa bergerak bebas, bisa mencoba A, B, dan C, tidak terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Tentunya Bapak Ibu guru punya kebebasan untuk menerima, untuk mencari ilmu
ilmu setinggi-tingginya. Apalagi ilmu di CGP itu juga banyak. Saya promosikan. Monggo nanti yang masih muda semua, silakan gabung di CGP angkatan 12. Monggo kita nanti bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak menularkan ilmunya. Yang berikutnya kesenangan. Kesenangan di sini bisa bermain, tertawa bebas, pokoknya melakukan hal-hal yang disenangi. Itulah dari 5 motivasi perilaku manusia. Sekarang kita ke judulnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 2. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari diri kita, kalau ekstrinsik mungkin dari pengaruh dari luar. Kalau ekstrinsik di sini untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Aku tak teko besok sik dhewe ben ora dihukum karo buku. Itu termasuk ekstrinsik. Aku tak belajar sing giat atau aku tak melakukan sesuatu yang disenangi bu guru dan oleh imbalan. Imbalan itu tidak berupa uang saja, tapi bisa berupa pujian dari guru. Adakah Bapak Ibu di sini yang memiliki motivasi ekstrinsik di sekolah ini? Aku tak masuk berkat disenangi Bu Lili. Aku tak mulai wawan dan oleh penghargaan kok. Dan oleh cari perhatian. Kita di sini bekerja bersama-sama sesuai dengan aturan yang sudah berlaku dari pemerintah. Masuk jam 7, pulang jam 15.00. Kita ikuti aturannya seperti itu. Berikutnya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Konsekuensi di sini tidak terencana, tiba-tiba mak bedunduk. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena ada konsekuensi. Sikap guru selalu memonitoring murid. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik, kita lanjutkan posisi kontrol guru. Bapak Ibu, panjenengan di sekolah ini sebagai posisi sebagai apa? Guru menyampaikan materi kepada murid. Tentu ada beberapa posisi kontrol. Coba dari yang paling depan, penghukum, pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang sudah Bapak Ibu lakukan selama menjadi guru itu di posisi mana? Teman dan pemantau. Mungkin ada masukan lain? Mesti guru olahraga itu penghukum. Aku yakin guru olahraga mesti penghukum. Pembuat rasa bersalah.
Bagi mesti ngono. Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, yang sering dilakukan saat sekarang kita introspeksi diri atau terus terang dari kelima posisi kontrol ini yang sering posisi yang mana? Membuat merasa bersalah. Kalau saya sekarang karena posisiku beda, aku malah manajer. Manajer. Nek olahraga mesti penghukum. Nek buahnya aku yakin mesti jadi teman. Posisi kontrolnya sebagai teman karena apa? Di kantor mesti diruyuk saya cilik-cilik. Bu Ayu. Terus pembuat rasa bersalah itu kita siapa ya? Singkulun mesti kuene. Buyani dan rumah Mesti ngono kuwi ae. dan pemantau selalu. Ya, kita akan kupas tuntas 5 posisi kontrol kita kepada siswa-siswi kita. KPAE betul, benar demi kebaikan anak-anak. Namun setelah saya masuk ke dalam lubang guru penggerak, ternyata saya berada di posisi yang salah. Sementara posisi salah juga salah. Kadang juga penghukum, kadang juga membuat rasa bersalah. Kalau teman itu juara. Terus kadang memantau juga. Ya, sekarang gini, ada contoh penerapan posisi kontrol. Contoh siswa kita, Arya, tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada kata-kata pertama, kowe ini nganggo topi, ayo hormat bendera saja. Sebagai apa itu? Sebagai penghukum. Tidak terasa kita kadang-kadang seperti itu, gitu. Tanpa kita sadari kita nyeplos seperti itu. Terus ada seperti lagi, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak guru. Sebagai apa itu? Bocah ini tidak rasa bersalah terus. Mesti gue iki ngono kuwi ya. Lali-lali ya, pambuki iki jane ning ndi? Ora kapok-kapok Berikutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong kamu bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Posisi kontrol dia sebagai apa? Sudahkah kita pernah melakukan itu? Alhamdulillah sudah. Walaupun masih jarang tapi sudah. Kalau bisa kita gunakan bahasa yang di posisi ini saja, anak-anak biar merasa nyaman dan tenang. Terus berikutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Posisi dia sebagai apa? Pemantau. Sesuk tuku ya le, tuku topi, njaluk duit ning Pak njaluk duit ning Bu Pemantau. Oh iya, oke. Berikutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ayo, melakukan ya Allah. Mengerti kesalahanmu. Posisi dia sebagai apa ini? Sebagai manajer. Tentu Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kegiatan ini. Sering toh? Sering. Contoh yang tidak ini, contoh yang belum ada contekannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, posisi kontrol sebagai apa? Tadi ada 5 posisi kontrol. Mana yang tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Terus sekarang ada seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nilainya ternyata
Kok belum sinau? Terus posisi kontrol kita itu sebagai apa? Membuat merasa bersalah, bocah mesti salah nih. Terus gak diberi motivasi. Terus berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu ini kok gak pernah benar kali? Sampai saja banyak. Kamu ini apa kali? Kok gak pernah benar nek menulis huruf A kok ngene terus kali? Nek nggawe huruf B kok ngene terus kali? Nyapo? Sebagai apa? Pemantau. Kenapa sih kamu tidak pernah benar melakukannya? Sebagai pemantau. Berikutnya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer pinter. Nek kowe duwe kesalahan terus kowe piye? Nek kowe bar ngerawuk kancamu terus kowe kudu piye? Itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Terakhir, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Oke teman. Ayo tole, dan masuk di kelas. Ini guru kelas 1 pasti sering lakukan. Ayo le, Arya, masuk di kelas le. Ayo dan. Bayu juga seperti itu. Berarti posisi kontrolnya sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kowe ora tak wae biji nek kowe ora nggerak. Seringkah seperti itu? Alhamdulillah kalau tidak. Kalau tidak ya juga tidak percaya. Kalau tidak pun saya tidak percaya. Mana gara PR? Mana mulai hubung dengan lapangan penglimo tanpa kita sadari kita sebagai penghukum. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau peraturan kelas yang Bapak Ibu buat? Peraturan apa keyakinan? Oh, peraturan. Kalau bedakah antara peraturan dan keyakinan? Beda. Kalau peraturan itu aturan yang dibuat dan harus disepakati. Kalau melanggar berarti ada sanksi. Kalau keyakinan kelas, yakin kalau kelas itu bisa dibuat pembelajaran dengan baik. Keyakinan kelas itu kalau ada kesalahan, ada yang melanggar, tidak kita beri hukuman. Kita jadikan 5 posisi kontrol guru tadi yang terbaik. Kita buat keyakinan kelas. Coba kita cek dulu apa sih keyakinan kelas itu. Tadi sudah. Keyakinan kelas bentuknya bersifat abstrak, bersifat universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sebenarnya ini sudah panjenengan lakukan, namun masih berupa peraturan. Contoh keyakinan kelas, di kelas tidak boleh makan, di kelas tidak boleh jajan, kelas harus selalu rapi, kelas harus selalu bersih. Coba ini kita ibaratkan di kelas. Saya ingin membuat keyakinan kelas. Ini kelas kita, kelas contohnya kelas 4. Ada post-it, nanti panjenengan tulis keyakinan kelas yang harus disepakati dalam satu kelas. Mbak ditulis dia nanti keyakinan kelasnya pengennya apa? Pengen
dibuat seperti apa, praktik bersama. Monggo dibuat keyakinan kelas. Jika sudah ditempel di sini, nanti tak bacanya satu persatu. Di kelas boleh tidur, di kelas boleh makan, di kelas boleh mencontek, di kelas boleh. Silakan dibuat sesuai dengan kesepakatan dan harus dilakukan oleh seluruh siswa yang ada di kelas itu. Datang harus ukur. Monggo setelah selesai bisa ditempelkan di sini. Monggo, yang sudah bisa ditempel langsung. Bisa ditempelkan di sini. Monggo benar sih nggak usah titik kalau nggak boleh. Tempelkan satu persatu. Gak ada yang salah. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang betul. Karena ini keyakinan kelas bersama dan harus diyakini bersama-sama. Oke, coba saya baca dulu satu persatu keyakinan kelas kita yang sudah dibuat. Masuk kelas sebelum dan sesudah belajar harus berdoa. Masuk akal betul. Masuk kelas sebelum dan sesudah belajar harus berdoa. Maksudnya masuk di kelas sebelum pembelajaran dimulai berdoa dulu. Setelah pelajaran berdoa lagi. Boleh juga, bagus. Ini disepakati. Ini bisa ditambahkan. Baru nanti yang memimpin berdoa bergantian. Kita mencoba memimpin ke disiplinan anak-anak. Yang berikutnya, di kelas tidak boleh makan jajanan. Di kelas tidak boleh makan jajanan. Berarti setelah masuk kelas jajan sudah harus bersih, tidak dibawa masuk ke kelas. Seperti itu ya. Boleh juga. Berikutnya, kelas harus bersih. Berarti semua warga kelas itu harus bertanggung jawab. Kelas itu kudu bersih. Budal bersih, mulai ya bersih. Boleh? Berarti seluruh warga kelas harus mengikuti kelas harus bersih. Di kelas tidak mengantuk. Cocok ini, di kelas tidak mengantuk. Jika mengantuk, bu gurunya membelikan permen. Betul? Di kelas tidak boleh mengantuk. Anak-anak berarti harus stay on. Kudu memperhatikan Pak Guru dan Bu Guru terus. Jika ngantuk bagaimana ini keyakinan kelas kayak ngantuk? Ice breaking lagi berarti. Berikutnya, di kelas boleh minum atas izin guru. Ini yang bagus ini, tapi nanti kalau gurunya pas keluar terus anaknya harus izinnya siapa? Boleh bagus. Tapi sebaiknya kalau di kelas itu memang tidak makan, tidak minum. Karena apa? Makan dan minum takutnya nanti tumpah di meja atau
di buku anak-anak, jadi bukunya menjadi rusak. Berikutnya, memperhatikan guru pada saat pembelajaran. Nek gurune nelane, bocah kudu memperhatikan dalam arti melototi gurune, tidak apa yang disampaikan gurunya harus dilaksanakan. Berikutnya, boleh bertanya saat pembelajaran berlangsung. Berarti ini tanya jawab seperti itu, atau jika murid tidak mengerti boleh bertanya pada guru. Ngoten nggih. Terakhir, adakah yang jatuh? Enggak ada. Di kelas boleh makan jika sudah selesai tugas. Di kelas boleh makan jika sudah selesai tugas. Yang mampu kan jangan. Ya itu banget saya. Motivasinya mana dibanding tugas guru nang cepet-cepetan baru nonton udah kali. Seperti itulah uniknya anak-anak SD atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Monggo nanti keyakinan kelas bisa panjenengan buat di kelas masing-masing. Kalau masih dalam bentuk peraturan, silakan dibuat dalam keyakinan kelas. Seperti itu. Keyakinan kelas itu harus diyakini satu kelas, gak boleh dilanggar salah satu. Semua harus yakin kalau memang kelasnya harus bersih, berarti sudah tanggung jawab semua satu kelas untuk mengambil sampah yang ada. Segitiga restitusi. Aku tanya, J. perbedaan peraturan dengan keyakinan itu, kalau Peraturan peraturan itu harus ditaati, Betul. kalau keyakinan itu kesepakatan. Kesepakatan betul. Oke. Kalau peraturan itu sifatnya tertulis, jedok menjadi aturan dan harus ditepati, dilaksanakan. Kalau melanggar berarti ada sanksi. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kalau memang kelas itu kotor, keyakinannya seperti apa yang sudah kita buat. Kalau memang kelasnya harus bersih, berarti sama-sama punya tanggung jawab. Orang sah sampai di Semparono berarti tanggung jawab kelas itu sendiri harus dilakukan. Terakhir, segitiga restitusi. Sudahkah pernah mendengar segitiga restitusi? Belum. Kalau segitiga sudah mendengar. Ya. Restitusi belum. Apa sih restitusi itu? Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi di sini ada 3: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah. Tugasnya awake sebagai guru, apabila ada anak yang melanggar peraturan atau melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, kita menyelesaikan sesuai dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, terus validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bahasanya biasanya rotok halus. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ini menstabilkan identitas. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini menstabilkan identitas. Sekarang yang memvalidasi tindakan. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan
adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu loh. Ibu, Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu Bapak ini mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini proses memvalidasi tindakan. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini ada kasus kemarin, kasus ini saya angkat di kepada Vano, saya angkat untuk tugas saya sebagai segitiga restitusi, di mana pada hari Jumat yang lalu saya tidak bisa mengajar lalu memberikan tugas PJOK di kelas 6 karena harus mengikuti rapat penting di kecamatan. Saya memberikan tugas kepada siswa kelas 6 agar kelas tidak kosong. Namun ada salah satu siswa yang bernama Vano tidak mengerjakan tugas tersebut. Dia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat mengumpulkan tugas, Vano tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, saya menemukan tidak mengerjakan tugas. Padahal berdasarkan buku presensi, si anak bernama Vano ini masuk sekolah. Saat istirahat pun akhirnya saya panggil untuk klarifikasi. Untuk kasus satu ini, saya menggunakan posisi kontrol sebagai apa? Tadi 5 posisi kontrol guru tadi. Saya memanggil anaknya. Dia tidur di kelas. Akhirnya di jam istirahat saya panggil. Posisi kontrol saya seperti apa? Kan dia saya panggil terus saya tanya, terus tidak bisa terdengar sudah. Dia saya tanya, saya panggil sendiri, saya panggil di ruang kelas, terus saya tanya, kenapa kok tidak mengerjakan tugas? Ternyata semalaman anaknya melihat turnamen voli di jauh, akhirnya ngantuk pulangnya sampai malam. Terus saya tanya, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan kelas? Dia menjawab, tahu Bu, saya salah. Terus saya tanya lagi, kalau kamu sudah mengetahui kesalahanmu, apa yang akan kamu lakukan? Betul, sebagai manajer. Karena dipanggil sendiri, terus ditanya, terus dia tahu kesalahannya dan mengakui kesalahannya dan tahu juga melanggar peraturan kelas serta meyakini keyakinan kelas bahwa di kelas itu tidak boleh mengantuk tadi. Akhirnya posisi kontrol saya sebagai manajer seperti itu. Yang kasus 2, Zahra yang tidak mengikuti ekstra pramuka. Pada hari Kamis yang lalu, Zahra tidak bisa mengikuti kegiatan pramuka yang merupakan ekstrakurikuler wajib di sekolah. Ia pun tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya pada hari Jumat. Zahra saya panggil untuk dimintai keterangan. Nah, ini berhadapan juga dengan anaknya. Posisinya seperti sharing.
Sebagai apa? Teman. Sebagai teman. Nyapora kok gak main pramuka. Kudunya nak arep piknik ki pramuka sik lho. Engko lagi bar pramuka, lagi melu rekreasi bapak ini. Demikian Bapak Ibu pemaparan pada siang hari ini. Mungkin ada masukan, ada saran? Sebelum saya tutup, pas cukup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terakhir saya berpesan Bapak Ibu, kepribadian, profesionalisme dan sosial mari kita terapkan kepada anak didik kita. 5 posisi kontrol tadi yang penghukum, membuat merasa bersalah, jangan diterapkan kalau bisa. Kita gunakan sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Mari bersama-sama demi kelancaran proses belajar dan belajar di lembaga kita ini. Kita gunakan posisi kontrol kita yang 3. Yang 2 ini kalau bisa buang. Tapi saya yakin kadang-kadang itu antara sini sama sini itu tidak terkontrol. Kadang ada semu di sini kayaknya ini. Nanti kalau tidak sinkron. Demikian mungkin ada masukan atau saran? Cukup? Cukup. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang bersedia mendengarkan pemaparan diseminasi saya yang merupakan tugas CGP Angkatan 11. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu pada hari ini dibalas oleh Allah yang lebih banyak lagi. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Bu Lili atas presentasinya. Semoga apa yang disampaikan Bu Lili nanti bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, karena sudah mencapai penghujung acara, kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Baik, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.